Seperti yang kita ketahui bersama, Al-Quran merupakan pedoman umat Islam. Di dalam Al-Quran seluruh aturan dan arahan kehidupan dari Allah telah disampaikan supaya kita bisa mempunyai panduan dalam menjalani kehidupan agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang memuat firman Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara tertulis di dalam mushaf-mushaf yang diriwayatkan dengan jalan mutawatir dan yang membacanya dipandang beribadah. Di dalam Al-Quran seluruh pelajaran yang baik dapat dijadikan sebagai penuntun dalam pergaulan antara satu golongan manusia, antara keluarga dengan sesama, antara murid dengan guru, antara manusia dengan Tuhannya. Dalam hidup manusia selalu memerlukan pedoman sebab kehidupan yang keras ini membuat manusia dekat sekali dengan hal buruk, kemaksiatan ataupun hal-hal yang merah kepada ketidakbaikan. Maka dari itu, manusia memerlukan pedoman. Bukan Islam namanya jika tidak sempurna dan maha mengetahui. Sebab Allah sudah mengatur semuanya sedemikian rupa pedoman umat Islam dalam Al-Quran. Al-Quran tidak hanya sebagai kitab suci, melainkan juga menjadi pedoman hidup dan sumber ketenangan jiwa. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 82 yang memiliki arti. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan manusia memerlukan Al-Quran. Memangnya ada pengaruh Al-Quran dalam kehidupan? Seseorang yang membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan penghayatan tentunya akan memberikan pengaruh dalam kehidupannya. Terlebih lagi jika dalam hatinya juga terbesit rasa keyakinan dan keimanan yang dirasakan maka tentu akan ada pengaruh baik dalam kehidupannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Terlebih lagi di dalam Al-Quran terkandung kisah-kisah nyata para nabi dan tokoh agama lainnya yang bisa kita jadikan contoh atau teladan untuk membawa kehidupan kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Di mana dari kisah itu kita jadi banyak belajar akan hal-hal poin-poin kehidupan dan mengaca pada kehidupan diri sendiri untuk memotivasi diri berubah ke arah yang lebih baik. Jika kita niat maka Allah tentu membantu. Mungkin pengaruh itu ada yang dapat dirasak secara langsung dan tidak langsung karena itu merupakan kehendak Allah. Tapi yakinlah jika niat kita ikhlas mau membaca, menghafal dan mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran insya Allah, Allah akan membawa kehidupan kita menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan perintah Rasulullah yang menyuruh umatnya agar mengejar akhirat sebagai tujuan akhir. Dengan mengejar akhirat, maka dunia akan mengikutimu dengan mudah. Setiap urusan dunia akan dipermudah oleh Allah. Begitu mulianya Al-Quran sehingga seluruhnya akan tentu memberikan dampak yang baik bagi kehidupan manusia. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran tentu bersifat mulia. Bahkan barang siapa yang menghafal Al-Quran dengan baik, maka Allah memberikan surga terbaik bagi para penghafal Quran. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi bagian dari hafiz Quran yang dapat menjaga Al-Quran? Berdasarkan website gurusiana.id terdapat 6 tahapan yang bisa kita lakukan dalam menjaga Al-Quran. Pertama, Iqra atau bacalah mulai dari belajar mengenal hurufnya, lafalnya, hingga penulisannya. Lalu kemudian bunyi bacanya. Kedua, pelajari surat dan ayat di dalamnya. Jika tidak paham, sebaiknya bertanya kepada orang berilmu yang sesuai dengan bidangnya. Tidak hanya itu, kecanggihan teknologi juga dapat kita manfaatkan untuk mencari sesuatu yang kita tidak ketahui. Ketiga,
Pahami yaitu dengan cara sering banyak membaca, berdiskusi, serta mencari literatur yang membahas isi surat-surat dan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Keempat, amalkan, yaitu apa yang tertulis tentang kewajiban, larangan dan perintah, pada dirinya sendiri dulu harus bisa melaksanakannya, baru kepada orang lain. Tegakkan salat, jangan memerintahkan orang lain tapi dirinya malah tidak melakukannya. Kelima, ajarkanlah. Mengajarkan Al-Quran itu pada orang lain baik melalui pendidikan formal maupun non-formal pada orang lain. Keenam adalah lestarikan. Bagaimana caranya? Bisa mengikuti lomba MTQ, menulis kaligrafi, menghafalkan Al-Quran, hafiz, mencetak dan memperbanyak kitab suci Al-Quran, dan lain-lainnya. Hafiz, para penghafal Quran, kau banyak yang mau sih dan rela ngorbanin banyak waktunya untuk menghafal Quran. Memangnya kenapa? Berikut ini beberapa keutamaan menjadi hafiz Quran. Yang pertama, akan ditemani oleh malaikat-malaikat merupakan makhluk yang mengagumi para penghafal Quran sehingga para malaikat pun berebut untuk memperoleh kemuliaan melalui perantara para penghafal Quran kepada Yang Maha Kuasa. Kedua, menjadi sebaik-baik manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, memperoleh ketenangan jiwa, kecerdasan dan mendorong prestasi belajar. Semakin sering membaca Al-Quran ternyata melatih juga peningkatan otak dalam mencerna informasi. Beberapa penelitian pun menunjukkan bahwa orang yang pandai menghafal punya kecerdasan yang baik. Terbukti dengan mereka rajin menghafal, mereka juga akan lebih mudah mengingat hal-hal kecil yang mereka harus ingat. Keempat, Al-Quran akan memberi syafaat. Tidak ada satupun orang yang bisa menolong kita di hari akhir nanti. Yang hanya dapat menolong kita adalah amal perbuatan kita dan syafaat yang diberikan. Terutama syafaat Al-Quran. Beruntunglah jika kamu merupakan seorang hafiz, hafizah, karena Al-Quran akan menjadi penolongmu. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rajinlah membaca Al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat. Hadiah riwayat Muslim 1910. Kelima, kelak di akhirat orang tuanya akan diberikan mahkota cahaya. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Begitu banyak sekali kemuliaan dan dampak positif yang bisa diperoleh jika kita menjadi hafiz Al-Quran. Namun sesuatu yang berharga juga perlu pengorbanan. Karena sesuatu yang bernilai haris didapatkan dengan sungguh-sungguh melewati berbagai rintangan. Oleh karena itu, menjadi hafiz bukanlah perkara mudah. Perlu adanya ketekunan dan kesabaran untuk bisa menjadi hafiz. Memang susah dan sulit, tetapi di balik itu tersimpan ganjaran besar yang Allah berikan. Sehingga Allah sangat selektif dan tidak bisa memberikan begitu saja. Banyak metode yang bisa digunakan. Mulai dari pondok pesantren, ikut program kilat atau menghafalkan mandiri di rumah. Buat kamu yang tidak punya banyak waktu, tidak mau terikat menghafal di pondok pesantren dan tidak bisa menghafal mandiri sendiri di rumah kamu, bersama dengan mentor yang ahli dan lingkungan yang support serta enjoy, bukan mustahil kamu bisa menghafalkan Al-Quran dengan mudah dan cepat. Tentu hal ini akan menjadi kebahagiaan bagi dirimu sendiri dan orang lain. Sebab hal ini dapat dijadikan bekal kita nanti di alam akhirat. Jadi yuk ikut program Smart Tahfiz Camp 2022 untuk belajar mengaji dan menghafal Al-Quran dengan metode mudah dan sangat seru. Yuk manfaatkan waktu liburanmu dengan berbagai kegiatan positif. Yuk segera daftarkan dirimu pada program Smart Tahfiz Camp. Karena dampak baik dan pengaruh positif untuk membawa kehidupanmu menuju ke arah yang lebih baik menunggumu di sini. Sekian, jangan lupa like, komen dan subscribe channel YouTube Pelopor Kepedulian ORG. Terima kasih.